Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GT1. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu jago ringkas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film berjudul Siberian Sniper. Dan tanpa berspoiler di awal, langsung saja siapkan kopinya tentu ududna. Dan inilah ceritanya. Film berkisah pada tahun 1943. Pada saat itu pasukan Jerman tengah menginvasi Soviet di sebuah wilayah yang bernama Luhansk. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Soviet nampak kewalahan dikarenakan Jerman memiliki senjata yang lebih mendukung disertai seorang sniper handal bernama Scud. Tak jarang, ia seringkali membunuh tentara merah dari persembunyiannya dan diketahui kalau ia adalah sniper paling ditakuti di medan perang. Menyadari kondisi terpuruknya, seorang letnan bernama Loboda langsung pergi ke markas pusat untuk meminta bantuan pasukan tambahan. Namun baru saja jalan, pasukan bantuan yang mereka nantikan malah diserang membabi ngepet oleh pesawat tempur Jerman. Akibat dari serangan tersebut, tersisalah 4 pasukan yang masih selamat, dan dari keempat prajurit tersebut, salah satu diantaranya bernama Igor Serin yang berasal dari wilayah Yakut bagian timur Rusia. Diketahui bahwa Serin memiliki hobi memburu yang membuat ia dipanggil oleh Loboda, dikarenakan Loboda penasaran dengan skill menembak seorang pemburu. Kemudian Serin dibawa ke sebuah lapangan tembak. Ia disuruh untuk menembak salah satu target yang sudah disiapkan. Meskipun Serin tidak pernah menerima pelatihan sniper, nampaknya kemampuan menembaknya cukup membuat Loboda terkesan. Dan Loboda yakin suatu hari nanti Serin bisa jadi seorang sniper hebat andalan Soviet. Di keesokan harinya, Serin ditugaskan untuk menjadi sniper di medan pertempuran, dan pada saat itu pasukan Soviet tengah dikekeak atau digempur habis-habisan oleh pasukan Jerman. Kemudian Serin bersiap-siap untuk menembak targetnya, dan terlihat Serin berhasil menghabisi 3 orang pemegang senjata Rambo. Melihat aksi hebat Serin, pasukan Soviet bisa sedikit lebih tenang, dan diketahui sebelum adanya Serin, pasukan Soviet sangat kesulitan menghadapi pasukan Jerman yang memiliki persenjataan lengkap serta para penembak jitu berbakat. Walaupun sebelumnya Soviet memiliki sniper bernama Gregory, namun sayangnya ia tidak cukup hebat untuk menandingi sniper Jerman. Menyadari performa baik Soviet di medan perang, seorang perwira Jerman bernama Kolonel Jäger memerintahkan bawahannya untuk menahan serangan Soviet sampai bantuan tank Jerman datang. Di sisi lain, Letnan Loboda memerintahkan Serin dan Gregory untuk melakukan pengintaian serta menghabisi sniper Jerman yang diketahui selalu mengintai Soviet dari sebelah timur wilayah Luhansk. Dalam rencana tersebut, pasukan Soviet akan mengalihkan perhatian Jerman menggunakan serangan senjata mesin. Mereka juga diperintahkan untuk stay di lokasi sebelum pagi menjelang. Menyadari yang mereka hadapi adalah seorang sniper, Serin memiliki cara tersendiri untuk mengelabui sniper musuh hanya dengan menggunakan kaleng bekas. Saat malam semakin poek, misi pun dilaksanakan. Dengan gaya khas pemburu bangkong, mereka mengendap-endap mendekati bagian timur Luhansk untuk mengintai sniper Jerman. Setelah sampai di lokasi, Serin melihat sebuah kumpulan asap dari kejauhan, dan kemungkinan itu adalah pengintai Jerman yang sedang udud. Serin kemudian memerintahkan Gregory untuk diam di tempat, sementara ia akan memasang perangkap serta mencari tempat persembunyian yang strategis. Saat poeknya malam berubah menjadi bengrasnya siang, pasukan Soviet yang ditugaskan untuk memancing keributan mulai melakukan aksinya.
Dan benar saja, seorang pengintai Jerman yang mendengar suara tembakan lantas keluar dari persembunyiannya. Dan pada saat itu, Gregory sudah melihat pergerakan musuh sehingga ia pun melepaskan tembakannya. Suwe sekali, tembakan Gregory masih saja meleset. Karena hal itu, pengintai Jerman langsung menghubungi rekan snipernya bahwa tempat tersebut ada sniper Soviet. Sniper musuh kemudian langsung melacak keberadaan Gregory yang sedang bersembunyi. Namun nampaknya ia sudah tertipu dengan sebuah refleksi cahaya yang merupakan sebuah jebakan yang dipasang oleh Sherin menggunakan kaleng bekas. Karena tembakan tersebut keberadaannya telah diketahui dan Sherin langsung mengheadshot si sniper sampai bucat. Sayangnya sniper yang dibunuh Sherin bukanlah si Scud, melainkan hanya seorang pasukan biasa. Walaupun begitu, misi tetap dinyatakan sukses dan Sherin berhasil melumpuhkan pengintai Jerman kemudian membawanya. Kemudian mereka pun menginterogasi si pengintai Jerman dan memaksa untuk memberikan informasi tentang rencana Jerman selanjutnya. Dan akhirnya mereka mendapat informasi akan kedatangannya tank Jerman serta jalur yang akan mereka gunakan dalam beberapa hari ke depan. Di keesokan harinya, nampak pasukan Soviet sedang ngantri untuk mendapatkan bansos. Di sisi lain, Gregory terlihat sedang berlatih di lapangan tembak. Di saat yang bersamaan, Sherin datang menghampirinya. Melihat Gregory yang kesulitan mengenai target, Sherin lantas memberikan sedikit tutorialnya. Dan alhamdulillahnya, setelah mendapat wejangan dari Sherin, Gregory dapat mengenai target secara sempurna. Setelah selesai berlatih, Sherin kemudian dipanggil oleh Letnan Loboda. Ia diberi misi untuk menghancurkan sebuah jembatan yang akan dilewati oleh pasukan tank Jerman. Dan Sherin akan dibantu oleh beberapa pasukan infanteri dalam menjalankan misi tersebut. Saat malam poek lagi, Sherin bersama pasukannya mulai melakukan aksinya dengan melewati beberapa pos pertahanan Jerman. Saat mereka sampai di sana dan mulai menyebar, tanpa diduga Scud sudah stay di tempat tersebut dan dengan mudahnya ia membantai pasukan Soviet. Melihat teman-temannya dibantai, Sherin lantas mencari keberadaan Scud dengan menggunakan sebuah cermin untuk memancing musuh. Melihat hal itu, Scud langsung menembak cermin tersebut dan setelah mengetahui keberadaan Scud, Sherin langsung menembak Scud sampai mubui. Tak lama kemudian, datanglah beberapa pasukan bantuan Jerman dan mereka lantas meledakkan wilayah tersebut. Saat Sherin mengalami kelenger, seorang rekannya berniat melindungi Sherin dari pasukan Jerman karena ia tahu pihak Jerman tidak akan mengampuni seorang sniper hingga akhirnya ia pun diledakkan dengan sangat brutal. Kemudian Sherin digusur untuk dibawa ke markas Jerman dan saat sampai di sana, Kolonel Jäger memaksa Sherin untuk menyampaikan pesan propaganda kepada seluruh pasukan Soviet.
по-русски плохо говорю. Namun, Sherin malah memberikan pesan candaan kepada rekan-rekannya. Mendengar hal itu, Kolonel Jagger lantas meminta bawahannya untuk mengurung Sherin. И даже Алпер печенье. Сдавайтесь. Что, простите, Не будет. Tak lama kemudian, Jagger didatangi oleh Scout yang ternyata masih hidup. Ia hanya terluka di bagian pelipisnya akibat dari serempetan peluru Sherin. Jagger kemudian menyuruh Scout untuk tenang, dikarenakan sniper Soviet telah dihabisi oleh bawahannya. Namun, Scout mengatakan jika sniper Soviet mirip seperti orang Asia. Mendengar hal itu, Jagger tentunya terkaget-kaget, dan kemudian ia menyuruh bawahannya untuk membawa Sherin ke hadapannya. Namun rupanya, Sherin berhasil kabur dan langsung ngabret ke dalam hutan. Dalam pelariannya tersebut, Sherin bertemu dengan sekelompok partisan Soviet yang sama-sama memusuhi Jerman. Setelah tahu Sherin adalah sniper Soviet, mereka lantas membawanya ke markas. Kemudian Sherin menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya dengan bahasa yang tidak dimengertos. Dalam pesan tersebut, Sherin mengatakan kalau saat ia melarikan diri, ia melihat sekumpulan tank Jerman yang sudah berada di dalam perjalanan. Kolonel Jagger yang juga menyadap radio tersebut terlihat tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Sherin. Setelah menyampaikan pesan, Sherin kemudian meminta bantuan kepada pasukan partisan untuk meledakkan jembatan menggunakan sebuah bom yang ia temukan. Di sisi lain, pertempuran kembali terjadi dengan sangat hebat. Pasukan Jerman kembali berhasil mendominasi pertempuran menggunakan senapan mesin yang membuat pasukan Soviet kewalahan. Gregory yang bertugas sebagai sniper berusaha membidik pengendali senjata mesin, dan tanpa diduga, tembakan Gregory berhasil mengenai sasaran yang membuat Soviet seketika bisa membalikan keadaan. Kemudian adegan berpindah kepada Sherin dan beberapa pasukan partisan yang berhasil meletakkan bom di bawah jembatan. Dan Sherin akan menembak bom tersebut dari kejauhan meskipun hanya bermodal 2 peluru saja. Mendengar suara tembakan, Scout yang dari tadi kukurusukan lantas membidik target yang dilihatnya. Dan saat ia memeriksanya, ternyata itu hanyalah sebuah bebegik yang dibuat oleh Sherin sebagai pengalihan, dan seketika ya, Sherin berhasil membunuh Scout kemudian membawa senapannya untuk digunakan menembak bom sebelum tank-tank Jerman melewati jembatan tersebut. Dan scene kemudian berpindah kepada pasukan Soviet yang berhasil menggempur pertahanan Jerman.
Mereka pun berhasil menangkap Kolonel Jäger dan Soviet berhasil memenangkan perang tersebut. Oke lur, mungkin cukup segini saja review film dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subrek biar abis semangat membuat video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.